Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, selamat datang di channel Keadilan Belajar Studio. Materi kita kali ini berkaitan dengan image. Pada video awal dari pengenalan coding ini, kita sebenarnya sudah pernah membahas tentang image. Namun kali ini kita akan menuntaskan materi kita tentang image. Khusus pada video kali ini kita akan membahas tentang image. Baik, materi kita tentang image kita mulai. Kita sudah pernah mempelajari tentang image pada video yang lalu. Pada bagian itu kita membahas bahwa image adalah tag tunggal, artinya dia tidak memiliki penutup. Kemudian image memiliki beberapa atribut, dan ini adalah bagian yang akan kita bahas lebih dalam lagi tentunya. Nah, secara umum image itu kita ambil dari text image, kemudian ada sebuah atribut yang bernama search, pencarian. Yang kita cari itu adalah image.jpg. Nah, ini juga pernah kita cobakan. Kemudian atribut tambahan lainnya adalah alternatif atau ALT dan title. Apa bedanya image alternatif dengan title? Alternatif itu apabila gambar yang kita munculkan ternyata mengalami masalah, akhirnya tidak muncul di layar, maka alternatif yang akan keluar nanti adalah sebuah informasi bahwa image itu bernama imageku gitu. Nah, sementara title itu lebih terkait dengan gambaran dari image yang kita buat. Kita tampilkan di layar. Nah, saat kita menyentuh image itu, maka titelnya akan keluar. Kemudian ada atribut tambahan lainnya, yaitu height dan width. Height itu artinya adalah tinggi, dan width itu artinya lebar. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Jadi image ternyata memiliki beberapa beberapa atribut. Ya, kita mulai tadi dari search, kemudian alternatif, kemudian title, selanjutnya adalah height, kemudian adalah width gitu. Nah, ini yang kita coba gunakan. Seperti biasa, kita sudah punya sebuah file yang bernama image.html. Jadi image ini nanti yang kita gunakan perintah untuk, seperti biasa, kita
gunakan tanda seru, kemudian enter. Kita beri titel gambar. Nah, setelah itu kita sudah punya seperti sebuah gambar yang bernama robotik JPG. Ini seperti sebelumnya kita sudah pernah gunakan file gambar ini. Kita gunakan image. Oke. Kemudian kita tuliskan robot.jpg. Oke, kemudian kita tutup. Perintah image sampai di sini sudah cukup kita gunakan karena sudah memiliki tag image dan satu buah atribut yang bernama search, kemudian value-nya robotik.jpg. Jadi harus sama namanya dengan nama yang kita ketikkan. Baik, kita cobakan. Kita lihat ke browser. Nah, gambarnya sudah muncul. Nah, kita tambahkan sebuah atribut yang bernama alternatif ALT. Lalu kita tulis robotik.jpg. Ini dapat adik-adik gunakan, kawan-kawan gunakan nama apa saja. Boleh kita gunakan nama file atau dapat juga menggunakan nama yang lain sebagai alternatif. Lalu kita tambahkan juga sebuah atribut lainnya bernama titel. Ini kebetulan diambil dari gambar ini, diambil dari titelnya. Jadi kita boleh saja menggantinya dengan gambar ini adalah robot yang sangat lucu. Nah, boleh kita beri nama seperti itu sebagai sebuah titel. Lalu kita simpan, Ctrl S seperti biasa. Kita cobakan. Oke, kita cobakan refresh. Nah, tidak terjadi apa-apa, tapi ketika kita sentuhkan maka dia akan muncul titelnya. Alternatif seperti apa? Nah, alternatif itu ketika sebuah file ini katakanlah kita salah ketik misalnya, atau JPEG ini kita ganti dengan GIF misalnya. Jadi dia mencari sebuah gambar yang bernama robotik.gif. Nah, kita simpan lagi. Kita refresh, maka gambarnya akan hilang. Kenapa hilang? Karena dia mencari gambar yang tidak ada dalam folder kita.
Jadi gambar yang bernama robotik titik JPG itu tidak ada. Nah, karena tidak ada, tidak muncul, maka muncul alternatif. Itu sebuah tulisan yang bernama robotik JPEG. Atau misalnya ketika jaringan lelet gitu, maka alternatif ini muncul lebih dahulu dibandingkan dengan gambarnya. Jadi yang muncul itu adalah tulisannya, baru kemudian gambarnya. Kita lanjutkan. Perintah ini dapat kita ganti atau kita tambahkan dengan tinggi, yaitu ini. Baik, kita enter saja. Kita kasih 125. Untuk weightnya lebar ini kita kasih 100 saja. Oke, kita simpan lagi, kita cobakan hasilnya seperti apa. Kita refresh. Oh iya, kita ada sebuah kesalahan. Kita ganti dulu ini gift tadi dengan, ya, kita simpan lagi. Kita refresh lagi. Nah, gambarnya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena gambar yang sesungguhnya lebih besar dari ukuran yang sudah kita buat. Atau mungkin kita ganti ukurannya agar lebih besar. Misalnya di sini jadi 225. Ini kita jadikan 170 saja. Simpan lagi, Ctrl S. Nah, hasilnya seperti apa? Gambarnya bertambah besar. Nah, itu tergantung dari ukuran yang ingin kita tambahkan, atau kita hanya tetapkan sesuai dengan ukuran yang sesuai dengan gambar. Adik-adik nanti dapat mengukur seberapa besar gambar yang kita gunakan. Dapat mengukurnya dengan menggunakan Photoshop misalnya, atau kita memang mengukurnya dalam satuan lain. Nah, satuan yang kita gunakan tadi dalam bentuk pixel, itu default dari perintah ukuran tadi, height sama width itu dalam satuan pixel. Nanti kita lanjutkan pada konsep teoretik berikutnya. Atribut style seperti ini. Di dalam atribut style ini dapat kita gunakan sub atribut width dan height. Cuma bedanya kita harus mencantumkan ukuran dalam satuan pixel atau satuan centimeter
atau dapat juga kita menggunakan satuan milimeter. Ini dapat kita gunakan nanti kita cobakan. Nah, di samping itu kita juga bisa meletakkan posisi gambar yang berada di sebelah kiri kita dengan menggunakan subtitle lock. Jadi kita bisa meletakkan di sebelah kanan misalnya, atau defaultnya sebelah kiri, tadi dia letakkan sebelah kiri, atau non ini juga berada di sebelah kiri juga. Kita lihat contohnya seperti ini. Image, JPEG, alternatif imageku, title ini adalah image pertamaku, dan kemudian ada sebuah atribut yang bernama style. Kita gunakan float sebelah kanan, kemudian ukurannya sudah kita tetapkan seperti ini. Mari kita cobakan. Terlebih dahulu kita hapus bagian height dan width-nya, lalu kita ganti dengan perintah style, kita enter, lalu kita beri perintah height-nya dalam satuan yang bermacam-macam. Dapat kita lihat seperti ini, ada persen, ada sentimeter, apa ini ya, mungkin saya jarang gunakan. Kemudian ada inci, milimeter, ya, banyak sekali satuan yang bisa kita gunakan. Ada pixel, rem juga, maksimum, dan seterusnya. Kita gunakan saja, kita ketik di 120 px ini, lalu kita pindah lagi dengan ukuran height tinggi ya, dan kita pakai ini 150 mungkin. Nah, ini kita cobakan, dan perintahnya selalu ada titik koma ya, jangan lupa. Ada titik 2 dan ditutup dengan titik koma, dan berada pada atribut style. Nah, sebenarnya atribut style ini nanti sebagai tambahan kita di CSS. Jadi minimal kita sudah mengenal bahwa hubungannya dengan perintah sebuah atribut yang bernama style. Kita cobakan, kita simpan dulu, Ctrl S, kita refresh. Nah, ya berada pada posisi kiri, tapi dengan ukuran yang berbeda. Bagaimana kalau kita menggunakan satuan yang lain, misalnya sentimeter? Nah, kita katakan gitu, boleh nggak ya? Nah, gitu. Kita simpan lagi, lalu kita cobakan apa yang terjadi. Ukurannya sangat besar sekali. Jadi kalau kita lihat nih, menunjukkan ukuran besar, ada ya, kita geser, ini penggesernya di taskbar ini,
gambarnya sangat besar sekali. Kita ganti ukurannya, misalnya 3 cm dan ini 4 cm ya, pas foto ya. 3 kali 4 kita simpan ya. Kita cobakan refresh. Nah, gambarnya kembali atau dalam satuan cm. Dapat kita ubah dalam perhatian kita ini. Kalau kita ukur nanti ini sesuai, ini 3 cm dan ini adalah 4 cm. Nah, bagaimana kemudian kita memindahkan posisi? Jadi pada style tadi kita dapat tambahkan di sebelah sini juga boleh float ya. Ada float left, float ya, kita pakai ini aja. Lalu kita ganti dengan right, kira-kira begitu. Kita simpan, lalu kita cobakan hasilnya seperti apa. Dia pindah ke kanan karena kita sudah dapat sudah melakukan sebuah perintah atau mengetikkan kode float sebagai posisi dari gambar. Lalu kalau kita ganti dengan left, sebelah kiri, kita simpan, cobakan dia pindah sebelah kiri. Kalau kita gunakan non, apa yang terjadi? Non. Ini kita cobakan, simpan dulu ya, jangan lupa. Kita refresh, ternyata dia tetap di sebelah kiri. Itulah perintah tambahan atau atribut tambahan. Akan ada sub atribut dengan value yang sangat beragam pada image.